Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam Taman Nasional ada 5 stasiun penjaga, yaitu GRSTU, ini GRSTU, TU-nya begini ya, tidak apa-apa. Kemudian sebuah sistem link dibangun untuk komunikasi antar stasiun penjaga, namun pesan dapat dikirim atau disampaikan hanya sesuai dengan rencana sebagai berikut ini. Oke. T ke G, T ke G, panahnya ini dari T ke G. Kemudian G ke R, ini panahnya ke sana. Kemudian G ke U, oke, G ke U panahnya ke sana. Kemudian R ke S, panahnya ke sana. Kemudian S ke U ini panahnya ke sini. Kemudian S ke R, panahnya ini ke sini. Kemudian R ke T panahnya ke sini. Nah, ini digambarkan seperti ini. Nomor 1, jika stasiun C hancur karena kebakaran hutan, maka semua koneksi berikut bisa dibuat dengan relay atau langsung kecuali titik-titik. Oke, ini T-nya hancur ya, berarti koneksi ini dan ini hilang. Oke, ini ya. Nah, ini. Oke. Tentu dari G ke R mana? G ke R masih bisa ya. Ini semua ini masih bisa kecuali, berarti mencari yang tidak bisa kan? S ke U masih bisa. S ke R ini masih bisa. Kemudian R ke G nggak bisa ya. R ke S bisa, S ke U bisa, namun U ke G nggak bisa karena kan panahnya G ke U ke sana, ini nggak bisa. Berarti R ke G ini tidak bisa. R ke U masih bisa. R ke U kan dari sini ke sini bisa, panahnya ini ke sini bisa. Oke, yang tidak bisa atau yang salah ini ya, yang tidak bisa yang D. Nomor 2, manakah berikut ini mungkin menggunakan tepat 2 stasiun relay lainnya? Oke, G ke U, kita lihat G-nya dari sini ke U, nya sini, berarti bisa lewat sini kan? GR ada panahnya ini, RS ini, kemudian SU. GR, kemudian S, kemudian U. Berarti bisa lewat 2 stasiun relay ya. Relay itu antara G sampai U itu melewati 2 stasiun, yaitu stasiun antaranya R dan S. Sementara yang ini GS itu hanya ini kan, G ke S berarti GRS. Nah, GRS hanya satu aja. U ke R, G, U ke R. Ini ke sini nggak bisa ya. Ini ke sini nggak bisa, ini ke sini nggak bisa. Nggak bisa. Kemudian T ke U, T Q U. Nah, T, kemudian Q, kemudian U. Hanya ini hanya satu. Kalau lewat ini T, Q, R, S, U, ini ada 3 ya, padahal mintanya kan tepat 2. Kemudian T ke R, T, Q, R, hanya 1. Berarti yang tepat 2 yang ini ya. Nomor 3, jumlah terbesar pesan yang dapat disampaikan melalui stasiun lainnya sebelum sampai stasiun tujuan ada berapa? Oke, yang terbesar ya ini ya. T, Q, R, S, U. T, Q, R, S, U. Nah, yang paling banyak ini ya. Jadi dari T sebelum sampai ke U itu ada 3 pesan yang dapat disampaikan. Oke, yaitu T ke G ke R, kemudian R ke S, ada 3 pesan yang dapat. Berarti paling banyak adalah 3. Selanjutnya, sebuah komite universitas harus terdiri dari 4 anggota
Kemudian dengan jumlah yang sama dari pria wanitanya, maksudnya nanti prianya 2, wanitanya juga 2, karena kan terdiri dari 4. Jumlah yang sama ilmuwan alam dan sosialnya itu sama-sama 2. Jumlah yang sama antara inspektur dan profesornya yaitu sama-sama 2. Kemudian 4 anggota harus dipilih dari 7. Jadi calonnya ada 7, nanti dipilih 4 dengan syarat ini tadi. Faktanya 7 orang itu adalah sebagai berikut. Ini A, B, C, D sampai G ya, 7 orang tadi. B, C, D pria. B, C, D pria, di sini pria singkat L laki-laki ya. B, C, D laki-laki. Tentu yang lain wanita ya, berarti ini perempuan ya, perempuan P. Kemudian A, B, C ilmuwan alam, A, B, C, di A ilmuwan alam, lainnya ilmuwan sosial, IS, ISS. Oke. A, D, E, G instruktur, A instruktur, D instruktur, E instruktur, G instruktur, lainnya profesor. Ini profesor. Nah, jadi seperti ini tabelnya. Oke. Lalu nomor 4, masing-masing pasangan berikut ini bisa berfungsi bersama-sama di komite kecuali, berarti yang tidak bisa berfungsi ya. Oke. AB, saya tulis di sini. Kalau saya pasangkan dengan DE bisa nggak? AB kan ini ya, PIAIN, B-nya ini, kemudian D-nya ini saya copy ke sini, kemudian F-nya ini saya taruh di sini ya. Memenuhi nggak syarat-syaratnya? Oke, laki-lakinya 2, perempuannya 2 sesuai. IA-nya 2, IS-nya 2 sesuai. Instrukturnya 2, profesornya 2 sesuai. Berarti ini bisa ya. AB bisa bersama-sama. Ini. Kemudian AC dengan DF. Ini L-nya 2, B-nya 2 bisa, IA-nya 2, IS-nya 2 bisa, instrukturnya 2 bisa, profesornya sama 2 juga bisa, berarti AC bisa. Kemudian CD saya pasangkan dengan FA. Ini sama, L-nya 2, B-nya 2, IA-nya 2, IS-nya 2, Prof-nya 2, instrukturnya juga 2 bisa. CD. Kemudian berikutnya CD bisa DE. DE ini saya coba-coba saya pasangkan dengan B ya. Nah, ini kan di sini L-nya 2, tentu P-nya ini harus 2, berarti sini harus P ya. Kemudian di sini IS-nya 2, sosialnya 2, alamnya di sini harus 2, berarti ini harus IA. Strukturnya ini 2, profesor juga harus 2, berarti ini profesor. Tampak tidak ada orang yang kriteria ini, seorang perempuan, ilmuwan alam, dan profesor. PIA Prof. Nah, kita lihat di sini, ini enggak ada ya. PIA In ada, PIA Prof enggak ada dari sini. Ya, adanya PIS Prof. Nah, padahal mintanya PIA Prof, tidak ada. Berikutnya EG, berarti ini yang tidak bisa ya. EG, ini EG, kemudian saya pasangkan dengan BC. IP-nya 2, L-nya 2, IIS 2, IA-nya juga 2, strukturnya 2, profesornya 2, berarti ini bisa ya. Berarti yang tidak bisa yang ini tadi, DE. Nomor 5, jika G dipilih untuk komite, yang pasangan berikut juga harus dipilih untuk komite adalah yang mana? G harus dipilih sebagai komite. Coba AC ya, saya pasangkan AC. Nah, berarti P2, L-nya di sini berarti ini harus L. Oke. Kemudian ini harus IS ya, karena IA-nya kan udah 2, IS-nya sosialnya harus 2, berarti ini harus IS. Oke, instrukturnya 2, berarti ini harus profesor ya, karena profesornya harus sama dengan ini. Berarti ini yang kita butuhkan, LIS Prof.
Nah, tanpa LIS prof ini ada nggak di sini? Oke, LIS prof. Nah, ini in adanya. Oke, tidak ada ya di sini LIS prof, tidak ada. Berarti ini adalah tidak bisa. Oke, sekarang yang B, BC ya, G dengan BC. G dengan BC, ini saya pasangkan lagi dengan E, P-nya sama, L-nya sama, S-nya sama, IA-nya sama, instrukturnya sama, profesornya sama. Berarti BC ini bisa ya, bisa. Kemudian yang C dengan DE, oke, dengan DE, ini P, L, P tentu ini harus L, kemudian IS, nah IS-nya aja ada 3, padahal IS-nya kan harus 2 kan, nah ini jelas nggak bisa di sini. Kemudian instruktur udah ada 3, harusnya instrukturnya kan 2 kan, karena profesornya harus 2. Nah ini DE juga tidak bisa. Oke, kemudian DD, ini G dengan DD, kita pasangkan seperti ini. Bisa, P-nya harus P, ini IS-nya 2, IA-nya harus 2, berarti ini harus IA, kemudian I-nya 2, ini harus prof. Tapi PIA prof ini tidak ada orang yang perempuan, kemudian ilmuwan alam, dan dia profesor, tidak ada orangnya. Oke, kemudian PF ini harus L, karena L-nya harus 2, kemudian ini harus IA karena IA-nya 2, ini harus instruktur karena instrukturnya 2. Nah, orang dengan kriteria ini juga tidak ada. Jadi kesimpulannya tadi adalah yang ini ya, G, B, C. Nomor 6, jika A dipilih untuk komite, A dipilih untuk komite, mana dari berikut ini tidak bisa memilih anggota komite? Mana yang tidak bisa dari sini ya? Oke, A dipilih. Sekarang A dengan AF. Nah, ini saya pasangkan dengan CD, ternyata ini memenuhi, L-nya 2, P-nya 2, A-nya 2, S-nya 2, strukturnya 2, profesornya 2. Oke, kemudian AB saya pasangkan dengan DF. Nah, ini bisa ternyata. Kemudian AC ya, A dengan C, ini A dengan C. AC saya pasangkan dengan DF. Nah, ini sama berarti bisa. Oke, A dengan C tadi tanpa kesini pasti hasilnya sama dengan yang B ya. Kenapa? Karena B dan C itu sama, berarti kalau B bisa tentu C juga bisa. Sekarang yang D, jadi AD, ini AD saya pasangkan dengan BF, ternyata ini juga bisa, P dan L nya sama, ya jadi A nya sama-sama 2, instrukturnya 2, profesornya 2, berarti AD bisa. Lalu yang E, AE saya pasangkan, AE ini, kemudian coba AE saya pasangkan dengan B, maka ini L-nya harus L ya, karena P-nya 2. Ini harus di S-nya biar 2, ini harus prof, karena profnya biar 2. Oke, orang dengan kriteria ini enggak ada. Oke, coba kemudian saya ganti B-nya dengan C, AEC, kemudian ini harus L, kemudian harus S, harus S-nya 2, profesornya 2. Orang dengan kriteria ini juga nggak ada kan, karena sama dengan ini. Kemudian saya pasangkan dengan D, AED. Oke, di sini instrukturnya aja udah 3, nggak mungkin kan, ini harus 2 kan, berarti ini nggak mungkin. Kemudian saya pasangkan dengan AF, AEF. Oke, ini P-nya udah 3, padahal P kan harus 2, L-nya harus 2, berarti ini salah, nggak mungkin. Kemudian saya pasangkan dengan G, AEG. Nah, ini pun P-nya juga udah 3. Tentu ini nggak mungkin ya, ini AEG nggak mungkin bisa dipasangkan. Ini instrukturnya juga ada 3. Oke, berarti AE ini dipasangkan dengan siapapun nggak bisa ya. Jadi A tidak bisa dipasangkan dengan E. Berikutnya 20 buku ditumpuk merata pada 4 rak
berarti ditumpuk merata, berarti ya nanti 20 bagi 4, masing-masing 20 per 4, 5 ya, berarti tiap rak berisi 5 buku, 20 bagi 4. Kemudian ada 3 jenis buku, yaitu fiksi ilmiah, misteri, dan biografi. Buku misteri 2 kali lebih banyak dari buku fiksi. Buku-buku ditumpuk sebagai berikut. Yang pertama, 4 buku fiksi ilmiah ada di rak nomor 2 dan tidak ada di rak lainnya. Oke, padahal tadi satu rak kan isinya 5. Oke, rak nomor 2 harus berisi 4 buku fiksi ilmiah ini ya, harus 4 ini. Nah, ini 4. Kemudian sisanya 1 ya, 1. Kenapa kok 1? Ya, karena kan di sini ada 5 ya, 5. 4 diisi oleh buku fiksi ilmiah, tentunya satunya diisi oleh buku yang lainnya. Oke. Kemudian kenapa kok ini satunya M? Sebab 4 buku fiksi ilmiah ada di rak nomor 2 dan tidak ada di rak lainnya. Oke. Kenapa ini M, misteri, bukan B, biografi? Nah, coba ini, berikutnya ini. Ada setidaknya 1 buku misteri di masing-masing rak. Oke, ini ya. Nah, tadi kan 4 F pada rak nomor 2. Ini, masing-masing 1 misteri di tiap rak. Ini misterinya, masing-masing 1, setidaknya 1. Berarti kan ini tadi 5. Kalau 5 berarti 4 tambah 1 kan, 4 tambah 1 5. Berarti di rak nomor 2 harus ini 4 fiksi, 1 misteri. Ini tadi alasannya. Kenapa harus M ini? Oke. Karena ada ini tadi. Masing-masing rak ada 1 misteri. Paling sedikit 1. Berarti di sini 1 ya, biar jadi 5. Tadi ada ini buku misteri 2 kali buku fiksi ilmiah. Padahal tadi jumlahnya 20 ya. Tadi 20 buku. F tambah M tambah D 20. Padahal misterinya adalah 2 kali fiksi. Berarti M-nya ini diganti 2F. Ya, sama dengan 20. Oke, padahal buku fiksinya tadi hanya ada 4 kan. Nah, ini hanya ada 4 dari kita. Oke, berarti ini 4 tambah 2 kali 4, berarti ini aja 4 tambah 8, 12 tentunya, biar jadi 20 ini adalah 8, berarti komposisinya 4, 8, 8, berarti jumlahnya 4, 8, 8. Rak nomor 3 dan 4 memiliki jumlah yang sama dari buku misteri. Misteri, rak nomor 3 dan 4 sama, ini sangkap X, ini sangkap F ya. Tidak ada rak yang hanya berisi 1 jenis buku, nggak ada, jadi harus minimal 2 ya, harus ada 2, nggak ada yang hanya 1 saja. Misalkan ini X, ini 00, ini 00, nggak boleh, ini harus terisi nanti ini ya, terisi buku B. Dari peristiwa ini akan bisa dipecah jadi 2 hal ya, atau 2 peristiwa. Oke, yang pertama, X-nya ini saya ganti 2, berarti sini saya ganti 3 dong, biar 8. 2 tambah 2 tambah 1 biar jadi 8, ininya adalah 3. X-nya bisa juga saya ganti 3 ya, 3 tambah 3 tambah 1, 3, 3, 1, tentu ini adalah 1. Oke, ada 2 peristiwa ini. Sehingga kalau begitu, peristiwa yang kiri, kalau ini 3, ini biar jadi 5, tentunya ini 2. Oke. Kemudian ini 2, ini harus 3 biar jadi 5 kan? Oke, ini pun juga begitu, 3 biar jadi, ini dijumlahkan semua jadi 5. Oke. Peristiwa yang kanan, kalau ini 1 biar jadi 5, 0 tambah 1 tentu ini tambah 4. Oke, kemudian yang ini tentu 032 biar jadi 5, ini 032 juga. Jadi ada 2 peristiwa, bisa yang ini, bisa yang ini. Nomor 7, mana dari berikut ini yang harus benar? Tadi kan peristiwanya ada 2 ya, ini dan ini. Pertama yang A,
rak nomor 1 berisi setidaknya 1 buku fiksi ilmiah. Rak nomor 1, apa di sini nggak ada ya, tidak ada buku fiksi ilmiah, yang sini juga tidak ada. Berarti ini adalah salah ya, yang ditanya adalah yang benar. Oke, yang B, rak nomor 2 berisi tepat 1 buku biografi. Rak nomor 2, kita lihat rak nomor 2, 1 buku biografi di sini nggak ada malah ya. Oke, rak nomor 2 biografinya juga tidak ada buku biografi. Salah. C, rak nomor 3 tidak ada buku fiksi ilmiah. Rak nomor 3 fiksinya nggak ada nih, 0. Rak nomor 3 ini fiksinya juga nggak ada, 0. Oke, yang C jawabannya benar kan, tidak ada. Oke. Yang D, rak nomor 3 berisi 5 buku biografi. Yang D, rak nomor 3 berisi 3 biografi. Ini benar. Nah, ini, namun kalau di sini biografinya di sini 2. Kasus ini memang benar 3, di sini 2. Nah, berarti belum tentu benar ya. Oke, rak nomor 3 berisi 5 buku biografi. Oh, salah semuanya. Ini kan, nah ini 2 dan 3 ya. Tanpa melihat ini pun, rak nomor 3 berisi 5 buku biografi tidak mungkin. Kan satu rak isinya 5. Di sana tadi kan ada syarat tidak boleh sejenis. Kalau berisi 5 buku biografi saja tentu hanya satu jenis kan. Syaratnya kan tidak boleh satu jenis, harus minimal 2 jenis. Oke, tanpa melihat ini pasti salah. Yang E, rak nomor 2 mengandung setidaknya 2 buku misteri. Rak nomor 2, misterinya ini ada 1 di sini, rak nomor 2. Ini buku misterinya ada 1. Salah ya, terdapat 1 buku misteri pada rak nomor 2, berarti yang E adalah salah. Nomor 8, jika buku di rak nomor 1 dan 4 digabungkan, maka yang harus benar adalah 1 dan 4 digabung. 1 dan 4, jadi ini 0 tambah 0, 0, 0, 1 dan 4-nya di sini 3 tambah 2 jadi 5, 2 tambah 3 jadi 5 ya. Ini jadi seperti ini komposisinya. Ini pun juga begitu, 0 tambah 0, 0, 1 tambah 3 karena digabung ditambah jadi 4, 4 tambah 2 jadi 6. Jadi komposisinya seperti ini, rak 1 dan 4, jadi ini 2 dan 3 tetap ya. Oke, komposisi seperti ini. Mana yang harus benar ya? Oke, harus benar yang mana? Oke, yang A, jumlah yang sama buku misteri dan biografi. Kasus yang kiri jumlahnya benar ya, yang kiri. Nah, misteri dan biografi ini kan sama, sama-sama 5, yang kiri sama, namun yang kanan tidak sama ya, 4 dan 6. Oke, berarti ini belum tentu benar. Yang B, tepat 1 buku fiksi. Tidak ada buku fiksi ini ya di rak nomor 1 dan 4. Nah, tidak ada buku fiksi ilmiah. Kenapa? Buku fiksi ilmiah itu hanya ada di rak nomor 2, 4-4-nya ada di rak nomor 2. Tadi kan sudah diberitahu ya di atas ya. Nih, 4 buku fiksi ilmiah ada di rak nomor 2 dan tidak ada di rak yang lainnya. Ini sudah dikasih tahu di sini. Yang C, semua biografi, semuanya maksudnya di rak 1, 4 yang digabungi tadi semuanya buku biografi berada di sini ya. Oke, tiap rak tidak boleh sejenis, tentu gabungan dari 1 dan 4 ini juga tidak jenis, bukan semua biografi, harus terdiri dari lebih dari 1 jenisnya, nggak mungkin. Nah, ini biografinya kan ya, biografi dan M ya, juga itu M dan B, ada 2. Berarti ini salah. Tanpa melihat tabel ini kita tahu bahwa ini salah. Berikutnya rak 1 dan 4 ini setengahnya adalah buku misteri, yang D. Kasus kiri benar ya, ini kan ini 55, berarti kan 10 ini setengahnya adalah buku misteri, benar.
Tapi yang kanan kan enggak ini ya, 4 dan 6. 4 ini kan tidak setengah dari 10, berarti yang kanan salah, belum tentu benar ya D. Kemudian yang E, setidaknya setengahnya adalah biografi. Nah, ini biografi ini kan ini setengah dari ini. Yang ini 6/10 kan lebih dari setengah. Jadi kalau yang kiri ini adalah tepat setengah, 5/10. Yang ini adalah lebih dari setengah, 6/10. Jadi setidaknya setengahnya adalah biografi, ini adalah benar. Lanjut nomor 9, semua hal berikut benar kecuali berarti mencari yang salah ya. Rak nomor 2 tidak berisi biografi. Ini rak nomor 2 biografinya 0, biografinya 0. Kasus kiri maupun kanan sama ya, benar. Rak nomor 3 tidak berisi buku fiksi ilmiah. Rak nomor 3 fiksi ilmiahnya 0. Oke, ini 0. Iya benar, tanpa melihat tabel juga kita sudah tahu bahwa buku fiksi ilmiah hanya berada di rak nomor 2, tidak ada di rak yang lainnya. Oke, benar. Rak nomor 4 berisi jumlah yang sama setiap buku. Rak nomor 4 jumlah tiap bukunya beda ya, ini 23, ini 32. Tidak sama, berarti salah ya, salah. Oke, berarti yang nomor 4 ini yang salah ya, ini yang C ini ya, rak nomor 4 salah. Oke, yang D, rak nomor 1 bisa terdapat sebagian besar buku misteri. Benar untuk kasus sebelah kiri, kan bisa ya, bisa, itu tidak harus, walaupun yang kanan salah tapi yang kiri bisa. Nah ini rak nomor 1 bisa terdapat sebagian besar buku misteri. Rak nomor 1 ini sebagian besar kan misteri kan. Nah 3 mendominasi, sementara yang sini biografi, yang sini misteri tidak mendominasi. Tapi kan yang kiri udah benar karena di sini menggunakan kata bisa. Jadi tidak harus kedua-duanya, salah satu aja yang kiri udah benar. Dan yang E, rak nomor 3 bisa terdapat 3 buku geografi. Rak nomor 3 bisa, nah ini bisa 3 di sini, walaupun di sini tidak kan, tapi di sini kan bisa. Oke, berarti jawabnya adalah yang C, nomor 9. Nomor 10, rak nomor 1 harus memiliki titik-titik. Kita lihat aja di sini rak nomor 1 ya. Nih, oke. Yang A, 2 jenis buku yang berbeda dalam rasio 3/2. Ya, di sini benar. Namun di sini kan 1/4, berarti tidak selalu benar yang A ya. Yang B, 2 jenis buku rasionya 4/1. Benar, ini 4/1. Tapi di sini kan 3/2 ya, berarti tidak selalu benar. Kemudian yang C, 3 jenis buku, jelas salah ya. Yang rak nomor 1 kan hanya 2 jenis buku, ini fiksinya kan nggak ada, salah. Oke, yang D, 4 buku misteri. Rak nomor 1 nggak ada ya, 4 buku misteri, salah. Lalu yang E, setidaknya ada 2 buku biografi. Benar ya, buku biografinya di sini 2, di sini 4. Berarti setidaknya 2 kan? Nah, paling sedikit 2, malah ini di sini 4 ya. Berikutnya, seorang pelatih bulu tangkis mengatur 5 orang atletnya yakni KLMNO untuk latihan intensif menjelang kompetisi di bulan depan di luar hari Sabtu dan Minggu yang merupakan hari kunjungan keluarga masing-masing. Jadwal latihan diatur dengan ketentuan sebagai berikut. Oke, KLMNO. Kemudian yang A aturannya, setiap hari harus ada 4 atlet yang berlatih. Berarti hari Senin 4, Selasa 4, demikian seterusnya sampai Jumat minimal harus ada 4 ya. Harus ada 4 setiap hari, pas 4. Tidak lebih, tidak kurang. B, atlet K istirahat pada hari Rabu. Setelah 2 hari sebelum dan 2 hari sesudahnya berlatih keras, K istirahatnya hari Rabu. Nah, ini 2 hari sebelum dan 2 hari sesudahnya berlatih keras. Ini pun juga begitu ya. Oke. Yang B, yang C, atlet L istirahat 3 hari berturut-turut, termasuk hari kunjungan keluarga setelah 4 hari berturut-turut berlatih keras.
3 hari istirahat itu ada 2 peristiwa. Ini istirahat hari Jumat, Sabtu, Minggu. Ini 4 hari latihan keras sebelumnya. Bisa juga di sini Sabtu, Minggu, Senin. Nah, ini bisa juga kasusnya. Ini bisa juga begini ya. Setelah ininya 4 hari berturut latihan keras. Lanjut yang atlet M. M istirahat pada hari Senin, kemudian berlatih kelas 4 hari berturut-turut. M istirahat hari Senin. Oke. Kemudian yang E, atlet N istirahat pada hari Selasa, 4 hari lainnya berlatih keras. Istirahat hari Selasa ya N-nya. Oke, baik di sini maupun di sini. Yang F, sedangkan atlet O belum ditentukan hari apa, istirahat di luar hari Sabtu dan Minggu. Oke. Ini kan sehari ada 4 ya. Ini pas ini 1, 2, 3, 4. O berarti O harus istirahat di sini kan, biar 4 latihannya. 1, 2, 3, 4 ini harus latihan yang O. Ini pun juga begitu, biar jadi 4. Nah, di sini sudah 4, maka dia di sini O harus istirahat. Sini 1, 2, 3, 4, berarti di sini O latihan. Nah, sedangkan kasus yang kanan 1, 2, 3, hanya 3, maka tentu kasus yang kanan ini tidak berlaku ya, karena kan harus 4 dalam 1 hari. Berarti yang berlaku adalah yang kasus sebelah kiri. Apa kasus kanan salah sebab sehari ada 3 yang berlatih pada hari Senin ya. Oke, atlet O hanya 3 kali di sini atlet O-nya, padahal kan harusnya 4 kali kan. Nomor 11, pada hari apakah atlet O dijadwalkan untuk istirahat? Atlet O istirahat ini hari Kamis. Oke. Kemudian nomor 12, atlet-atlet yang berlatih keras pada hari Jumat. Hari Jumat ini apa ini? K, M, N, O. Oke, nomor 11 sudah. 13, setiap atlet akan bertemu untuk berlatih dengan partner yang sama maksimal sebanyak. Oke, yang ini yang benar yang C ya. Oke, penjelasannya. Oke, terdapat 5 hari untuk latihan, yaitu Senin sampai Jumat. Harus latihan 4 kali dalam seminggu atau liburnya sehari di antara Senin sampai Jumat itu ya. Oke, liburnya sekali. Tentu 2 orang atlet akan bisa bertemu 4 kali ya, jika liburnya sama. Kan hari latihannya ada 5 hari, yaitu Senin sampai Jumat. Harus latihan 4 kali, berarti kan liburnya sekali kan, 5 hari ini 4 hari untuk latihan, 1 hari untuk libur. Maka 2 orang atlet kalau liburnya sama tentu mereka bertemu 4 kali, karena latihannya 4 kali kan, bertemu 4 kali. Jika liburnya berbeda, mereka atlet A dan B misalkan liburnya berbeda, tentu mereka akan ketemu ya 3 kali. 5 hari dikurangi 2 hari libur yang berbeda. Jadi kemungkinan akan ketemu itu kalau nggak 3 ya 4 ya. Kalau nggak C ya D jawabannya. Tentu A, B salah, E juga salah. Jadi A, B, E salah. Namun tampak dari tabel ini, tabel bawahnya ini, tidak ada atlet yang liburnya sama. Atlet semuanya liburnya berbeda. Jadi ketemunya paling banyak ya 3 kali ya. Paling banyak adalah 3 kali. Lihat di sini. Nah, misalkan KL, K dan L bertemu Senin, Selasa, Kamis 3 hari. LM, Selasa, Rabu, Kamis 3 hari juga, 3 kali. MN, Rabu, Kamis, Jumat 3 kali juga. NO, Senin, Rabu, Jumat 3 kali juga. Jadi paling banyak adalah kasus ini adalah 3 kali. 14, pasangan atlet yang akan bertemu untuk berlatih selama 3 hari berturut-turut. Yang berturut-turut siapa? Ya ini ya, ini kan berturut Rabu, Kamis, Jumat. Yang lain kan nggak ini. Selasa, Senin, Selasa,
Kamis. Ini kan ada lompatnya. Nah, yang berturut-turut ya ini M dan N, yaitu hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Kemudian selain itu ada lagi siapa ini? MN. Ini MN nih, Rabu, Kamis, Jumat. LM. L dan M juga ini ya, Selasa, Rabu, Kamis. Jadi LM dan MN yang berturut-turut, tidak ada lowongnya seperti ini ya, berturut-turut. Berikutnya, dalam penunjukan delegasi untuk musyawarah daerah organisasi wanita di suatu kabupaten, anggota yang memenuhi syarat untuk ditunjuk hanyalah Juli, Dewi, Sari, Laras, Tina, dan Agnes, dan Sandra. Kondisi ini harus dipertimbangkan oleh pimpinan organisasi sebagai berikut. Oke, ini calonnya. Yang A, jika Sandra dipilih maka Sari harus dipilih. Saya simpulkan begini, jika Sandra maka Sari harus dipilih. Sari dan Dewi dipilih maka Juli tidak dipilih. Sari dan Dewi dipilih maka Juli tidak dipilih. Sari dan Juli dipilih maka Tina tidak dipilih. Dewi dan Juli maka tidak Tina, gitu ya. Oke, berikutnya, jika Juli dipilih maka Laras dan Agnes harus dipilih salah satu, tidak keduanya. Oke, Laras atau Agnes salah satu. Kemudian yang E, Laras dan Tina harus dipilih salah satu, tidak boleh keduanya. Ini Laras atau Agnes, ini rangkuman dari ini ya. Nomor 15, jika Laras dan Agnes keduanya tidak dipilih, berapa jumlah maksimum anggota delegasi yang akan dikirim? Laras dan Agnes tidak dipilih. Laras tidak dipilih, Agnes tidak dipilih. Saya beri tanda 0 ya. Oke. Menurut yang E, Laras atau Tina harus dipilih. Laras atau Tina harus dipilih. Berarti karena Laras tidak dipilih, ini dari soal ya, maka Tina harus dipilih. Ini menurut yang E. Lalu menurut aturan yang A, jika Sandra dipilih maka Sari dipilih. Oke, Sandra saya pilih, maka Sari saya pilih. Kenapa kok Sandra saya pilih? Karena kan yang ditanya jumlah maksimum, berarti maksimum itu siapa aja boleh ikut, kecuali ada larangan dari sini atau dari soal ya. Oke, ini yang A, menurut aturan A. Kemudian menurut aturan B, jika Sari dan Sandra dipilih maka Juli tidak dipilih. Sari dan Sandra. Yang B, Sari dan Dewi. Yang ini, yang B, jika Sari dan Dewi dipilih, Juli tidak dipilih. Sari dan Dewi dipilih, maka Juli tidak dipilih. Mengapa Dewi saya pilih? Ya biar banyak kan maksimum kan, Dewi boleh dipilih kan. Oke, aturan A sudah, aturan B sudah. Sekarang aturan C. Aturan C, jika Dewi dan Juli dipilih, nah Dewi dan Juli dipilih, faktanya kan Juli tidak dipilih, berarti aturan C tidak bisa dilaksanakan. Oke, A, B, C sudah. Kemudian D, jika Juli dipilih, nah faktanya kan Juli nggak dipilih, berarti aturan D tidak bisa dilaksanakan. Oke, kemudian yang E, ya ini yang E sudah kan, yang E. Berarti sudah kita sisir semua aturannya A sampai E, maka kesimpulannya ya ini, delegasinya adalah Dewi, Sari, kemudian Larasnya tidak, kemudian Tina, Agnes tidak, kemudian Sandra. Jadi dua orang tidak ikut, Laras dan Agnes dari soal. Kemudian yang Juli tidak ikut karena aturan yang B. Jadi ada berapa ini? 1, 2, 3, 4. Maksimum adalah 4 orang. 16. Jika Juli dan Agnes ditunjuk, ini Juli, ini Agnes ditunjuk oleh soal. Siapakah di antara anggota di bawah ini yang pasti
tidak ditunjuk, pasti tidak ditunjuk ya. Perhatikan aturan B. Aturan B, jika Sari dan Dewi dipilih, maka Juli tidak boleh dipilih. Faktanya kan Juli dipilih kan dari soal, berarti aturan B ini tidak berlaku ya. Berarti sehingga salah satu dari Sari atau Dewi bisa dipilih ya, tapi tidak kedua-duanya, berarti salah satunya bisa dipilih. Namun kan yang di sini yang ditanya yang pasti tidak ditunjuk. Nah, kita kan nggak tahu apakah Sari atau Dewi yang tidak dipilih ya. Ini tidak pasti. Yang pasti aja yang mana? Oke. Jika Juli dipilih, Laras dan Agnes harus dipilih salah satu, tetapi tidak keduanya. Oke, padahal Agnes dipilih ya. Agnes kan dipilih oleh soal. Maka menurut aturan D tadi, aturan D, jika Juli dipilih, maka Laras atau Agnes harus dipilih salah satu, namun tidak keduanya. Kita milih Laras atau Agnes. Diulangin aturan yang D, jika Juli dipilih, ini kan Juli dipilih ya, maka Laras atau Agnes harus dipilih salah satu, tidak keduanya. Nah, faktanya kan Agnes sudah dipilih kan, karena soalnya Agnes dipilih, berarti tentu Larasnya ini tidak dipilih berdasarkan aturan D. Berarti Laras jelas tidak dipilih. 17. Jika pimpinan organisasi menginginkan Sandra, Dewi, dan Tina untuk duduk sebagai anggota, berapakah jumlah minimum? Berarti minimum itu dipilih sedikit mungkin. Berarti yang wajib saja ya, yang wajib ikut saja itu yang harus ditampung di sini. Oke. Soalnya Sandra, kemudian Dewi, dan Tina dipilih. Ini oleh soal. Oke, aturan A. Aturan A, jika Sandra dipilih, maka Sari harus dipilih. Ini karena Sandra dipilih, maka berdasarkan aturan A, Sari pun harus dipilih, wajib. Oke, sekarang aturan B. Aturan B, jika Sari dan Dewi dipilih, maka Juli tidak dipilih. Yang B, jika Dewi dan Sari dipilih, maka Juli tidak pilih. Berarti ini Julinya 0. Sekarang aturan E. Aturan E, Laras atau Tina harus dipilih salah satu, tidak keduanya. Yang E, Laras atau Tina harus dipilih salah satu, tidak keduanya. Tina kan sudah dipilih oleh soal, tentu Larasnya tidak dipilih ya. Oke, berdasarkan aturan A ini hasilnya Sandra dan Sari. Kemudian aturan B, kemudian
Dewi kan jelas ya, Dewi iya, Sari iya, tentu Julinya tidak. Aturan E-nya Laras atau Tina, Tinanya kan sudah berarti Larasnya tidak. Tentu jumlah minimumnya adalah Dewi, Sari, Tina, dan Sandra. Ada 4 ya, ada 4 yang harus dipilih. Oke, diulangi, ini dari soal. Ini dari aturan A, jika Sandra dipilih maka Sari wajib dipilih. Oke, yang B, aturan B, jika Dewi dan Sari dipilih maka Juli tidak dipilih. Aturan B sudah. Kemudian aturan C, jika Dewi dan Juli dipilih, nah faktanya kan Juli nggak dipilih, berarti aturan C nggak berlaku. Aturan D, jika Juli dipilih maka, nah faktanya kan Juli tidak dipilih, berarti aturan D tidak berlaku. A, B, C, D sudah, tinggal yang E. Yang E kan aturannya Laras atau Tina dipilih salah satunya saja, tidak keduanya. Faktanya Tina sudah dipilih, tentu Laras tidak dipilih. Jadi semua aturan sudah kita cek di sini dan ini faktanya. Ada 4 orang yang harus dipilih berdasarkan prinsip A sampai E. Berikutnya, dalam pertandingan bulu tangkis, Arman selalu kalah melawan Bambang. Ini Arman, Bambang, Chandra, Dudi, dan Budi ya. Dalam bulu tangkis, anggap Arman selalu kalah. Anggap ini peringkatnya, berarti Arman peringkat 4, Bambang peringkat 3. Berarti kan Arman kalah ya peringkatnya dibanding Bambang. Oke. Tetapi dalam cabang olahraga lainnya, ia selalu menang bila bertanding dengan Bambang. Olahraga yang lainnya di sini adalah tenis meja. Kebalikannya, justru Arman itu menang melawan Bambang. Peringkatnya lebih bagus daripada Bambang. Berikutnya, Chandra selalu menang dalam pertandingan tenis meja melawan Bambang. Dalam tenis meja, Chandra menang melawan Bambang, berarti peringkatnya lebih kecil dari 4 ya, karena Bambang kan peringkat 4, karena Chandra ini menang melawan Bambang. Tetapi dalam cabang bulu tangkis, ia akan kalah bila bertanding melawan Arman. Dalam bulu tangkis, si Bambang tadi, bukan Bambang tapi Chandra ya, tetapi dalam cabang bulu tangkis Chandra, ya tadi kan mewakili Chandra ya, Chandra akan kalah bila melawan Arman. Chandra kalah dengan Arman. Arman kan peringkat 4, berarti Chandra tentu peringkatnya lebih dari 4 ya. Berikutnya, Dudi adalah pemain bulu tangkis terbaik. Ini Dudi berarti peringkat pertama dong, karena dia terbaik dalam bulu tangkis. Tetapi dalam cabang tenis meja, Dudi tidak sebaik Bambang. Dalam tenis meja, Dudi tentu tidak sebaik Bambang. Bambang peringkat 4, berarti peringkat Dudi harus lebih dari 4. Kemudian dalam cabang tenis meja, Edi lebih baik daripada Arman. Tenis meja, Edi lebih baik daripada Arman. Arman peringkat 3, tentu lebih kecil peringkatnya dari peringkat Arman, yaitu lebih kecil dari peringkat 3. Berikutnya, sedangkan dalam cabang bulu tangkis, Edi menempati urutan tepat di bawah Dudi. Edi di bawah Dudi. Udi peringkat pertama, tentu Edi peringkat kedua, karena ini di bawah Dudi ya. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini. Oke, untuk bulu tangkis tentu peringkatnya ini 1, 2, 3, 4. Nah, ini tentu ini lebih besar dari 4, berarti anggap ini peringkat 5 ya. Oke. Kemudian untuk tenis meja ini peringkat 3, 4. Ini yang paling bagus tentu ya. Tidak ada yang lebih kecil dari peringkat 3 kan. Nah, ini peringkat 4 tentu lebih bagus yang ini ya. Anggap ini peringkat 1. Kemudian ini 3, 4, ini lebih dari 4 berarti 5 ya. Oke, kesimpulannya ini ya, peringkatnya 1, 3, 4, 5, ini kurang dari 4. Tidak bisa disimpulkan sih memang dia. Oke, lalu pertanyaannya adalah 18. Siapakah pemain tenis meja terbaik di antara kelima atlet tersebut?
tenis meja tampak ini yang terbaik adalah Edi ya. Oke, nomor 18 jelas Edi adalah peringkat pertama dalam tenis meja. 19 untuk olahraga tenis meja, urutan ranking pemain terbaik manakah yang paling tepat? Tenis meja ya, tentu di sini Edi ya terbaik ya. Edi terbaik, kemudian yang paling rendah tentunya Dudi ya, berarti Edi Dudi ya, kita cari aja Edi Dudi. Nah yang lain kan nggak ada yang depannya Edi belakangnya Dudi kan, berarti yang benar ini. Nah urutannya yang lengkap yang ini, Edi, Arman, Edi, kemudian Arman, setelah Arman Chandra ini berarti peringkat 3 ya, kemudian Bambang, setelah itu Dudi. Tapi kuncinya di sini Edi, Dudi. Edi peringkat pertama, Dudi peringkat terakhir. Nomor 20 untuk cabang olahraga bulu tangkis, urutan ranking pemain terbaik manakah yang paling tepat? Oke, bulu tangkis tampak ini ya Dudi ya. Oke, yang depannya Dudi, belakangnya Chandra. Dudi, Chandra. Oke, kalau kita lihat dari sini penjelasannya, Dudi adalah pemain terbaik bulu tangkis. Ini ada di ininya ya. Dudi pemain terbaik ada di soalnya ini. Nah ini Dudi adalah pemain terbaik, berarti dia harus nomor 1 dalam cabang bulu tangkis. Jelas pilihannya ini harus Dudi yang nomor 1, berarti A atau C atau E ya, nggak mungkin B dan D. Selanjutnya di soal juga disebutkan, sedangkan dalam cabang bulu tangkis ini Edi menempati urutan tepat di bawah Dudi. Berarti kalau Dudi peringkat pertama, tentu Edi peringkat kedua. Setelah Dudi, Edi, Dudi, Edi, Dudi, Edi, Dudi, Edi. Oh ya, ini benar semua. Kemudian dalam pertandingan bulu tangkis, Arman selalu kalah dengan Bambang. Berarti setelah Bambang berarti Arman. Oke, tentu yang A salah ya, ini malah kebalik ya, harusnya setelah Bambang Arman. Kayak gini, Bambang Arman ya, ini juga begitu, Bambang Arman. Oke, berikutnya, tetapi dalam cabang bulu tangkis, Chandra akan kalah bila bertanding dengan Arman. Berarti karena Chandra kalah dengan Arman, urutannya Arman baru Chandra. Oke, setelah Arman Chandra, begitu kan? Nah yang ini salah. Nah, Chandranya kan di depan, salah kan? Oke, berarti tentu jawaban yang tepat adalah yang ini ya. Oke, atau bisa dilihat dari ini juga begitu ya. Dudi, Edi, kemudian Bambang, Arman, setelah itu Chandra. Nih C jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.